A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Pembahasan hari ini mengingatkan kita bahwa akan ada namanya kematian setelah kehidupan. Masya Allah, luar biasa ya. Setiap manusia, ya mungkin jamaah yang di rumah sama seperti kita berharapnya, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa orang husnul khotimah? Karena dalam kehidupan di dunianya ini baik, Masya Allah, amalannya bagus dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang tidak mau melakukan apa yang diperintah Allah di dunia. Bagaimana meninggalnya? Pasti su'ul khotimah. Nah, nauzubillah min zalik ya. Hari ini sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan ya kematian kita yang indah setelah kehidupan yang indah. Nah, hari ini kita bahas temanya luar biasa. Temanya adalah bagaimana akhir hidup kita nanti. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat sebuah video tayangan tentang kiai yang meninggal saat memberikan kajian ceramah. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Masya Allah ya. Memang orang itu pasti katanya dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala itu menurut kebiasaannya. Betul ya, Bibip ya, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Nah, apakah benar nih, ada pertanyaan ke saya nih, Mas Fadli, benar nggak sih katanya kalau dalam Islam itu ketika kita meninggal mendadak katanya bisa dikatakan itu su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Wah, saya nggak ngerti juga, makanya kita coba tanya dulu sama Habib nih, bagaimana Habib penjelasannya, Habib. Fadhil Habib, silakan. Izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu indah dimanapun berada. Pertama, tadi dikatakan apakah orang kalau meninggal mendadak itu pasti su'ul khatimah? Meninggal mendadak di dalam hadis itu disebut sebagai faj'atu, ya, jadi apa namanya, maut al-faj'ah, jadi meninggal mati yang mendadak. Ada 3 lafaz hadis yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama dikatakan min iqtirabis sa'ah, ya, ciri-ciri daripada dekatnya hari kiamat itu adalah salah satunya adalah maut al-faj'ah. Banyaknya ditemukan orang-orang yang mati mendadak. Ya. Dalam lafaz yang lain dikatakan apa namanya, suatu hal yang menyesal adalah orang ketika dia mati mendadak. Dalam lafaz yang lain dikatakan faj'ah, apa namanya, mautul faj'ah, takhfif lil mu'min, apa namanya, keringanan buat orang yang beriman, tapi adalah azab bagi orang-orang kafir. Nah, terkait hadis ini pertanyaannya, apakah semua orang itu kalau mati mendadak itu pasti su'ul khatimah? Al-Imam Ibnu Battal, ya, disebutkan, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Battal, kenapa orang kalau mati mendadak cenderung su'ul khatimah, ya, atau dikhawatirkan su'ul khatimah? Kata Imam Ibnu Battal, karena pertama orang mati mendadak itu ditakutkan dia tidak sempat taubat dari dosa-dosa besar, itu ya Ustaz Maulana. Jadi orang punya dosa besar, dia nggak sempat taubat, maka dikhawatirkan pada saat itu dia bawa nanti ke akhirat dosanya, dia nggak sempat taubat. Yang kedua, dia tidak bisa minta maaf sama manusia, minta maaf, mengembalikan hutang, apa namanya, mengembalikan amanah, menunaikan janji. Tiba-tiba dia meninggal, padahal dia banyak punya masalah. Nah, itu dikhawatirkan su'ul khatimah. Tidak memberikan apa namanya wasiat ya kepada keluarganya dan seterusnya. Nah, tetapi Imam Ibnu Hajar kemudian menyitir pendapat Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim Ibni Hajjaj. Kata Imam Nawawi, beliau menceritakan tentang banyak ulama-ulama salaf yang meninggal mendadak, bahkan para anbiya,
para nabi, gitu ya. Lalu kata Imam Nawawi, kalau orang itu senantiasa mempersiapkan dirinya untuk meninggal, lalu kemudian dia senantiasa bertaubat, mendekat sama Allah, tidak masalah matinya mendadak. Yang jadi masalah itu kalau orang maksiat, dia nggak sempat taubat, lalu kemudian dia meninggal mendadak, nah itu baru masalah. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Hajar di dalam muqaddimahnya ya dari Fathul Bari ya, jadi Al-Hadyu Sari, beliau katakan kalau dikatakan bahwa semua orang mati mendadak itu adalah masalah, maka Al-Imam Bukhari matinya mendadak. Imam Bukhari itu imamul muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Dikatakan ya beliau sering membuat syair tentang bahayanya mati mendadak. Beliau sendiri mati mendadak, tapi siapa yang berani menyatakan bahwa Imam Bukhari adalah matinya su'ul khotimah? Nggak mungkin. Nah, jadi oleh sebab itu maka yang penting bagi kita bukan mati mendadak atau mati sakit keras, tapi yang penting mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sehingga kapanpun datangnya kematian itu kita sudah tobat tiap hari, udah istighfar tiap hari ya, udah kemudian bikin wasiat ya, kalau ada hutang dicatat hutangnya sehingga keluarga kita juga tahu. Kalau misalnya ini minta maaf sering-sering sama orang ya, kalau janji kita tunaikan, sehingga kapanpun kematian itu menjemput kita sudah siap. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Jadi sama-sama. Bukan berarti juga dikonotasikan secara singkat ya. Maksudnya orang yang meninggal mendadak itu pasti su'ul khotimah? Enggak, tergantung. Masya Allah, tergantung amal perbuatannya. Para nabi juga banyak yang meninggal mendadak. Betul orang yang namanya kena penyakit jantung nggak pakai tawar-tawaran itu, langsung meninggal mendadak. Contohnya juga ayah saya begitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi kita tahu kalau misalnya orang-orang yang beriman itu setelah sholat aja wiridnya aja panjang, berarti kan mereka udah mempersiapkan yang namanya kematiannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Nah, ini ketika seorang muslim yang meninggal nih secara mendadak ini katanya ada terkait juga mungkin dengan dosa-dosa sebelumnya. Nah, ini hubungannya seperti apa nih Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, saudara. Habib guru Nabi Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه اللهم ارحمنا بالقرآن. Ketika seorang yang beriman, apalagi dia telah menjaga dirinya menjadi seorang muslim, meninggal secara mendadak, apakah itu terkait dengan dosanya sebelumnya atau bagaimana? Tentu saja orang yang muslim artinya orang yang selamat. Tentu saja dia sudah menyelamatkan dirinya dari segala dosanya sebelumnya sebelum dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tadi telah disampaikan bahwasanya kematian mendadak bagi orang yang beriman adalah nikmat dan istirahat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada dosanya, bisa jadi beliau meninggal dunia setelah membersihkan daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allah itu mengampuni dosa dari seorang hamba selama hamba tersebut meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa bari'un min thalath." Siapa yang meninggal dunia lalu dia terbebas atau terjauh daripada 3 hal, maka dia masuk surga. Siapa itu mereka? Yang pertama, bari'um minal kibr. Selama dia jauh daripada kesombongan, maka itu akan masuk surga. Selamat dia. Yang kedua, bari'um minal gulul. Jauh daripada penyakit hati. Kemudian bari'um minad dain, jauh daripada hutang piutang. Maka 3 golongan ini yang terhindar dari kesombongan, terhindar daripada penyakit hati, terhindar daripada hutang piutang, artinya lunas dulu hutangnya baru dia meninggal dunia, maka subhanallah ini adalah orang yang sudah selamat. Jadi kalau dikatakan apakah terkait dengan dosa sebelumnya atau seperti apa, tidak ada satupun dosa yang lolos daripada perhatiannya Allah Subhanahu wa taala, dari penglihatannya Allah, dari pendengarannya Allah. Allah Maha mengetahui, tidak ada satupun dosa yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata pembalasan ini hanya Allah yang tahu. Ada yang Allah balas di dunia,
ada yang Allah balas nanti di alam kubur, ada yang Allah balas nanti mungkin di padang mahsyar, ada yang Allah balas mungkin nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua muslim pasti masuk surga, cuma ada yang transit dulu. Semua yang beriman itu pasti masuk surga, cuma ada yang transit dahulu. Yang kita inginkan, kita membersihkan diri sebelum kematian itu datang kepada kita. Maka subhanallah, kalau seorang muslim kematian mendadak baginya adalah terkait dengan dosanya, maka itu bukanlah terkait dengan dosanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menunda seseorang hingga akhirnya datang padanya waktu yang telah ditentukan, dan itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas kalau dia beriman itu adalah istirahat dan kenikmatan, tapi kalau dia kafir, kematian mendadak adalah hukuman baginya. Wallahu taala alam. Makasih banyak Ustaz Syam. Jadi Fadli. kalau yang namanya orang mati mendadak ini, kalau dia beriman ini suatu kenikmatan. Udah nikmat, udah. Gak nyusahin orang. Betul. Gitu ya kan. Nah, dengan sakitnya ini Masya Allah luar biasa. Nah, jangan salah persepsi dulu nih jamaah. Makanya kita lanjut lagi nih. Nah, tapi saya lagi mau ada pertanyaan buat Ustaz Maulana. Apalagi? Apalagi? Pasti pertanyaannya jebakan, Bib. Enggak, ini jangan tanya beneran. Ya. Nah nih ya, saya kan pernah dengar nih katanya dalam Islam kalau orang yang meninggal secara mendadak itu kan berarti kan sakaratul mautnya tuh singkat banget gitu loh. Kayaknya mungkin hampir boleh dibilang kayak nggak ngerasain sakitnya sakaratul maut, atau malah justru bertambah sakitnya. Saya nggak ngerti nih karena kan udah meninggal nggak bisa ditanya lagi. Mau nih penjelasannya, silakan Ustadz. Pamer ya. Enggak, ini dari teman saya di Kalimantan. Izin Habib dan gantian Ustaz kemarin Sam. Bapak pakai. Saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami proses kematian. Proses sakarat. Siapapun, entah itu matinya mendadak maupun tidak mendadak, semua pasti mengalami yang namanya proses. Dalam hal ini satu keberkahan buat kita. Jikalau kita melihat orang lain yang sakarat, orang lain yang meninggal, orang lain yang ibaratnya mati mendadak, kita tetap berbaik sangka. Makasih banyak guru-guru kita, Masya Allah, Habib Nabil, Ustaz Sam, bahkan Mas Fadli mengantarkan buat kita untuk tetap berbaik sangka, tetap terhadap mati syahid. Betul. Tetap berbaik sangka. Bisa jadi dengan mati mendadaknya dia berarti tidak merepotkan keluarganya. Benar. Tidak merepotkan keluarganya. Bisa jadi dengan mati mendadaknya dia artinya dia sudah selamat karena memang dia muslim. Bisa jadi dengan mati mendadaknya dia artinya tidak artinya tidak bertambah penyakitnya. Dari hal inilah, karena tidak ada yang tahu tentang kematian, maka tetap kita berbaik sangka. Karena semua sudah diatur oleh Allah. Bahkan daun yang jatuh pun dari pohon itu sudah ditentukan oleh Allah kapan jatuhnya. Jadi apalagi yang namanya kematian, sudah diaturkan oleh Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman, keyakinan kita bahwa orang yang mati mendadak itu bisa jadi bentuk kemudahan dari Allah. Luar biasa, mudah banget sakaratnya. Ya Allah, tadi pagi saya ketemu loh, kok tiba-tiba sudah tidak ada. Ya Allah. Dan makasih banyak kepada semua orang-orang di Indonesia ini, Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada kematian cepat orang datang orang takziah tanpa dipaksa, tapi mereka semua berkumpul. Ini adalah bentuk bagaimana baik sangkanya orang tetap terhadap kematian walaupun itu dikatakan mati mendadak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gimana Ustadz terhadap mati mendadak? Apakah dia mendapatkan istirahat? Iya, istirahat dari kelelahan dari kehidupan. Istirahat. Bahkan orang yang mati mendadak ini kan kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3, kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3, Kapan, di mana, bagaimana. Kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kematian kita. Makanya Nabi Musa alaihissalam menganjurkan buat kita jangan berada di tempat maksiat, karena kita tidak tahu kapan kematian itu tiba. Bahkan ini pembelajaran 5 menit, jangan 5 detik
atau 1 detik setelah ini, kita tidak tahu. Apakah Mas Fadli duluan? Atau Ustadz Maulana yang duluan? Enggak juga sih, saya belakangan. Oh, enak aja memastikan dia belakangan. Kan? Jadi pembicaraan ini mengantarkan buat kita untuk satu, lebih siap siaga. Lebih siap siaga untuk senantiasa berada dalam, mohon maaf, astagfirullahaladzim, persiapan untuk menuju kematian. Betul tadi kata Habib Nabi. Apakah sudah siapkah? Nah, makanya nih buat jamaah Islami Twindah kita ini kadang-kadang suka mau pergi aja siap-siapnya luar biasa. Mau menuju kematian nggak ada persiapan. Kenapa sih? Kenapa? Kok aku kedinginan loh? Hah? Yang bener Ustaz? Ya. Lapar nggak rasanya? Lapar juga? Ya. Bener? Waduh, cepetan Ustaz, minta maaf sama saya. Minta maaf Ustaz sama guru-guru. Ih, minta maaf cepetan. Ih, cepet. Sebelum itu loh. Ayo cepetan minta maaf. Nggak begitu juga. Maksudnya? Ini saya kedinginan karena memang ini asasnya saya pas ke saya. Kita kan nggak tahu yang namanya kematian. Iya kan? Bisa aja hari ini, ada besok. tanda-tanda kematian itu. Hah? Terus tidak gimana? mungkin langsung meninggal orang. Ada tandanya. Oh gitu. Bapak udah nggak lapar lagi? Udah nggak dingin lagi? Ya udah, ya mah Ustadz Maulana udah nggak kedinginan lagi. Kita lanjut lagi ya. Setelah yang satu ini di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Twindah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada tanda kematian.